Alhamdulillahirabbil alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, ini suara saya kedengaran? Terdengar. Terdengar. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan lagi pada pagi hari ini untuk kita bisa hidup kembali, ya, bangun kembali dari tidur, dikala ada orang-orang lain yang setelah ditidurkan oleh Allah di malam hari kemudian tidak dibangunkan kembali. Jadi kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal. Insya Allah pada topik kali ini yang ingin saya bahas adalah tentang doa Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 24. Sebenarnya kemarin ketika Teh Siti nanya topik, saya masih agak bingung judulnya karena walaupun tema utamanya di surat Al-Qasas ayat 24, tapi saya prolognya lumayan banyak. Ya, jadi mungkin satu fragmen setelah di surat Al-Qasas ini ayat 1-14 itu ada cerita tentang bagaimana akhirnya Nabi Musa itu sampai bisa tinggal di istana, ya. Yang tahu ya, Bani Israel saat itu dibunuhi oleh Firaun, begitu ya, yang laki-lakinya, kemudian sama ibunya Nabi Musa, kemudian Allah memberikan ilham pada ibunya Nabi Musa sehingga Musa kecil, ya, bayi Musa itu dihanyutkan ke sungai yang kemudian akhirnya diterima, ya, diambil, dan singkat cerita kemudian akhirnya dibesarkan di istana. Ya, jadi ini prolognya saya lumayan panjang dari mulai ayat 14-nya, ya, kayaknya. Tapi nggak apa-apa, semoga memberikan wawasan buat kita semua. Ya, jadi sebelum masuk ke doa Nabi Musa di ayat 24, saya ingin cerita dulu bahwa Nabi Musa itu dibesarkan di istana Firaun, sehingga sebenarnya ada kebencian dari sebagian orang yang berada di istana, ya. Kalau menurut Ustadz Noah Alihan sendiri, Firaunnya sendiri itu diberikan rasa kasih sayang oleh Allah kepada Nabi Musa, ya. Jadi setelah akhirnya Nabi Musa itu diperlihatkan oleh istrinya kepada Firaun, akhirnya Firaun luluh dan kemudian menyayangi Nabi Musa. Namun tentu tidak dengan orang-orang lain di istana, begitu ya, karena mungkin dari kulit saja kelihatan bahwa Nabi Musa ini bukan orang Kipti, ya, begitu ya, orang suku asli, tapi adalah Bani Israel, ya, kelihatan begitu. Jadi biasanya orang-orang istana itu memperbudak Bani Israel. Nah, ini mereka terpaksa harus menghormati, begitu ya, Nabi Musa yang berbeda ras dengan mereka, gitu. Sehingga ini menjadi kebencian yang tersembunyi dalam hati para pembesar istana, ya. Nah, ini sebenarnya ada cerita panjang juga, ya, dari Ustadz itu tentang bagaimana Bani Israel itu kemudian akhirnya jadi budak suku Kipti, tapi itu cerita yang lain lagi. Nah, setelah Musa cukup umur dan sempurna akal, ini kalau Ustadz menerjemahkannya itu bukan sempurna akal, tapi sempurna fisik, kalau memberikan kepadanya hikmah, juga hikmah ini bukan kenabian, ya,
kalau tafsiran Ustadz, karena kenabian itu nanti setelah dari peristiwa ini ya, Nabi Musa itu kemudian berbicara langsung dengan Allah. Ya, ini memang mungkin saya sedikit disclaimer dulu. Saya mencoba mencari bahan-bahan lain selain dari Ustadz Noman Alihan. Memang dari bahan-bahan tersebut ya memang pasti ada keragaman ya pendapat atas tafsiran ayat-ayat ini dan juga bagaimana kisah ini berjalan. Tapi yang saya akan ceritakan insya Allah dari yang dikisahkan oleh Ustadz Noman Alihan. Cuman ini terjemahannya saya ambil dari terjemahan standar DKB. Dan demikian kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi Nabi Musa ini diberikan hikmah. Kalau menurut Ustadz itu hikmah di sini maknanya adalah orang yang memiliki kekuatan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Dan juga Nabi Musa juga adalah orang yang baik begitu ya, karena dia itu memiliki kebiasaan untuk dia punya kepedulian pada bangsanya Bani Israel dan dia suka keliling begitu ya, nolongin orang-orang Bani Israel gitu ya. Nah, jadi disebut sebagai muslimin ya Nabi Musa ini dalam Al-Quran. Pada suatu ketika Nabi Musa ini kemudian masuk ke pusat kota ya, namun ketika kondisi sedang sepi ya, kalau Ustadz Noman itu menyampaikan bahwa kondisinya ini siang hari ya, ketika panas terik, bahkan para penjaga budak pun ya orang-orang Kipti, orang-orang Mesir itu malas keluar ya. Jadi baik orang-orang dari Bani Israel maupun dari orang-orang Mesirnya sendiri itu berada di rumah masing-masing karena saking panasnya. Walaupun ada tafsiran juga ini antara maghrib ke isya ya. Nah, tapi di suasana yang sepi itu kemudian Nabi Musa ya saat itu belum menjadi nabi, kemudian melihat ada dua orang yang berkelahi dan kelihatan begitu bahwa salah satunya adalah kelompoknya dan satunya lagi kelompok musuhnya begitu ya, mungkin dari kulitnya juga kelihatan gitu. Dan ketika orang dari kelompoknya itu melihat Nabi Musa yang merupakan sukunya sendiri, kemudian dia minta pertolongan gitu ya. Istighosah ya di sini, minta pertolongan kepada Musa untuk melawan musuhnya. Kalau Ustaz itu menceritakan si musuhnya ini kondisinya itu dia adalah polisi katanya. Jadi ini ada polisi atau penjaga budak mungkin ya, yang sedang menangkap seseorang yaitu dari Bani Israel. Nah, Nabi Musa dengan persepsinya bahwa orang Mesir ini adalah orang-orang yang memperbudak bangsanya, yaitu Bani Israel, sudah tahulah bahwa kondisi saat itu seperti apa, bahwa Bani Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, maka Nabi Musa itu langsung berasumsi bahwa si polisi ini adalah sedang menzolimi orang dari Bani Israel tadi, ya, sehingga kemudian Nabi Musa ikut campur dalam pertengkaran itu dengan cara meninju si polisi Firaun tadi, gitu ya, polisi Mesir tadi, yang tidak disangka-sangka, gitu ya, karena kekuatannya matilah polisi tersebut, gitu ya. Seketika Nabi Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sesat lagi nyata. Kemudian saat itu juga kemudian Nabi Musa berdoa, ya walaupun menyatakan bahwa ini adalah perbuatan setan, begitu ya, tapi
Nabi Musa tidak berlepas diri, ini mah kan saya tergoda aja sama setan, gitu ya. Tapi tetap karena tergodanya oleh setan itu, ya Nabi Musa bertobat kepada Allah. Ya, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Robi ini zalamtu nafsi faghfirli. Sungguhnya aku menganiaya diri sendiri, karena itu ampunilah aku, maka Allah mengampuninya. Sungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di sini Nabi Musa berkomitmen, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, sekali-sekali tiada aku menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah dosa apa yang ditaubati? Ya, ini kalau dari kebanyakan tafsir, tentu saja dosa pembunuhan yang tidak disengaja tadi yang ditaubati. Nah, tapi kalau menurut Ustadz, beliau memberikan tambahan persepsi ya tentang dosa apa yang ditaubati ya. Jadi ini ringkasannya, Nabi Musa itu pergi ke kota siang hari ketika orang beristirahat melihat dua orang bertengkar dari kalangan budak Bani Israel dan polisi Kipti. Nabi Musa memukul polisi itu tidak disangka meninggal. Nah, Nabi Musa ini bertobat karena yang pertama memang tidak sengaja membunuh, tentu saja itu saja dalam Islam sendiri tidak sengaja membunuh pun ada kifaratnya, begitu ya. Tidak jadi karena tidak sengaja itu bebas dari hukuman, begitu ya. Nah, tapi Ustadz Noman itu menekankan bahwa Nabi Musa juga bertobat karena terburu-buru berpihak dan bertindak. Jadi menggunakan asumsinya untuk ini belum jelas masalahnya, dia langsung main pukul lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, di situ Allah yang membuat Nabi Musa kemudian bertobat. Jadi ini godaan setannya itu adalah mendorong Nabi Musa untuk terburu-buru berpihak dan bertindak, padahal belum tentu juga, walaupun memang saat itu kondisinya Mesir memperbudak Bani Israel, tapi belum tentu juga dalam kasus yang sedang beliau hadapi itu polisi Mesir yang salah. Karena itu jadilah Musa merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akan perbuatannya, maka tiba-tiba ya besoknya ini ceritanya orang yang minta pertolongan kemarin itu berteriak minta tolong pada Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepadanya, sungguh kamu benar-benar orang yang sat dan nyata. Di sini Nabi Musa menyadari nih, ternyata ini orang ini bikin masalah terus nih. Ya, jangan-jangan orang ini nih kriminalnya begitu. Ya. Kemudian Nabi Musa sebelumnya tadi sudah berkomitmen dia tidak akan membantu orang yang di sini bahasanya berdosa ya, mujrimin ya, tidak akan menolong orang-orang yang berdosa. Jadi asalnya wah ini nggak benar nih, kamu orang yang sesat nih, begitu ya, kamu kriminalnya lah gitu. Nah, tapi kan tentu saja ketika itu Nabi Musa melihat itu si Bani Israel yang dipukuli begitu ya oleh polisi Firaun ini, ya akhirnya ini tetap harus dilerai nih, karena kemarin saya bertindak, memang polisi Mesir itu jadi meninggal ya, tapi kalaupun saya sekarang tidak bertindak, bisa-bisa orang Bani Israel juga meninggal gitu. Akhirnya Nabi Musa itu mau menolong si Bani Israel, tapi mungkin dengan cara memisahkan gitu ya, tidak memukul seperti sebelumnya. Nah, tapi di sini orang Bani Israelnya tuh melihat perbedaan gitu. Oh, kemarin mah ngebelain saya nih Nabi Musa, sekarang kok nggak seperti kemarin. Oh, jangan-jangan Nabi Musa ini menyesal dengan tindakan kemarin gitu ya. Jadi si Bani Israel ini mulai bersiasat teriak keras-keras gitu ya, hai Musa, apa kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?
kamu ini tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat semena-mena di negeri ini, dan tiadalah kamu menjadi salah seorang dari orang yang mengadakan perbaikan. Ya, jadi Nabi Musa itu keluar tadi pagi itu dengan apa namanya tuh hati-hati gitu ya. Mungkin apa ya, kalau saya ngebayangin tuh misalnya pakai hoodie begini tuh sambil gini-gini ya, sambil apa supaya nggak kelihatan orang-orang. Nabi Musa juga khawatir ya ada orang lain yang melihat ya, selain apa namanya tuh si Bani Israel tadi. Jadi kan yang tahu pembunuhan tadi hanya Nabi Musa dan Bani Israel, dan itu saja Allah ya. Tapi tentu saja tetap khawatir jangan-jangan ada orang lain yang melihat sehingga Nabi Musa itu berjalan dengan hati-hati. Nah, cuman ya Nabi Musa jalan nih pagi nih, sedang rame begitu, sedang tidak panas. Nah, ya jadi berita pembunuhannya sudah ramai, tapi sebenarnya orang-orang itu belum tahu siapa pelakunya. Nah, ternyata si Bani Israel yang ditolong ini adalah penjahat kambuhan, begitu ya, yang kemarin udah bikin masalah, sekarang bikin masalah lagi. Ya. Nah, di sini Nabi Musa tidak mengambil tindakan terburu-buru, ya. Cuman ternyata Bani Israel ini mungkin mengalihkan perhatian ya, supaya dia bisa kabur gitu ya, dia berteriak begitu ya bahwa Nabi Musa pembunuh ya. Polisi Kipti ya, polisi Mesir yang kemarin. Nah, kemudian datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas seraya berkata, "Hai Musa, sungguhnya pembesar negeri ini sedang berunding pangkalmu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini, sungguhnya aku termasuk orang yang beri nasihat padamu." Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku, Rabbi najini minal qaumi zalimin," ya. Selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu. Terus tatkala ia menghadapkan badannya ke arah negeri Madian, ia berdoa lagi, "Asa Rabbi ayyahdiani sawa asabil." Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan aku ya ke jalan yang pertengahan ya, kalau cara terjemah bebasnya ya, ke jalan yang benar. Jadi biar nyampe ke negeri Madian. Nah, sesuai dengan prolog yang tadi, gitu ya, orang-orang di istana itu tidak suka sebenarnya dengan Nabi Musa, begitu ya, sudah memendam benci sejak lama. Mereka rapat, gimana nih apa yang harus mereka lakukan terhadap Nabi Musa. Kalau ditangkap dan kemudian diadili, mereka berpikir bahwa Firaun ini sudah punya rasa kasih sayang terhadap Nabi Musa, ya, sehingga bisa-bisa bebas. Memang kan pekerjaan mereka membunuh begitu dan tidak merasa bersalah, sehingga bisa jadi Firaun sendiri akan memaafkan gitu, biarinlah nggak apa-apa begitu, ini anak kesayanganku lah gitu, anak angkat kesayanganku. Nah, kemudian mereka bersepakat untuk kalau Nabi Musa tertangkap itu tidak diadili, tapi langsung dibunuh saja. Nah, ternyata ada salah satu di antara pembesar polisi yang rapat itu, teman baiknya Nabi Musa. Dia langsung ke tempat persembunyian Nabi Musa dan menyarankan untuk lari saja. Ya, jadi jangan ada di wilayah kekuasaannya Firaun, karena sudah ada perintah untuk membunuh ya Nabi Musa, ya, tidak usah dibawa hidup-hidup. Hingga kemudian Nabi Musa melarikan diri tanpa membawa apapun. Ya. Nah, ini prolog untuk si doanya tadi, begitu ya. Kalau tadi prolog ceritanya bagaimana sehingga doa ini terjadi, nah ini prolog doanya. Ya, kita berempati dulu pada Nabi Musa secara non fisik. Nabi Musa itu di dalam hatinya ada penyesalan atas pembunuhan yang tidak disengaja walaupun tidak disengaja, ya, termasuk penyesalan mengambil tindakan sebelum jelas masalahnya. Terus juga secara non fisik juga di hati beliau ada kekhawatiran atas pembunuhan dirinya, gitu, dan juga pelarian tanpa jelas arah tujuan. Jadi maksudnya tidak jelas arah tujuan itu memang Nabi Musa itu mau ke Madian, tapi sebenarnya nggak tahu nih jalan itu benar atau enggak, ya.
Kalau di padang pasir itu kadang-kadang jalan itu kita nggak sadar itu putar balik, putar-putar ngelingkar gitu ya, karena membingungkan. Kemudian kalau secara fisik, Nabi Musa ini udah jalan berhari-hari tanpa bekal, ya dari riwayat menyebutkan kaki beliau itu berdarah-darah, begitu. Karena di perjalanan makan seadanya gitu ya, nemu rumput-rumputan atau kacang-kacangan yang ada di jalan dimakan. Ada yang mengatakan juga bahwa Nabi Musa itu sampai kurus kering. Nah kemudian singkat cerita sampailah Nabi Musa ini ke mata air di negeri Madian. Ya, dia melihat orang-orang sedang memberikan minum untuk ternaknya. Tapi dia juga menjumpai di belakang orang itu ada 2 wanita yang sedang menahan-nahan ternaknya, ya, menghambat ternaknya. Nabi Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat seperti itu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-gembala itu mengumulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umur. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, ya Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang kau turunkan padaku. Ya, Nabi Musa di sini sampai ke sumber air melihat 20 perempuan yang sedang nahan-nahan binatang ternak. Ya, kalau usanat itu menggambarkan ternak-ternaknya itu diikat gitu ya, ditahan pakai tali gitu ya, supaya kan sudah kelihatan airnya gitu ya, pasti ternaknya pengen minum, ditahan-tahan. Ya. Atau bisa juga sebenarnya kalaupun tanpa tali juga ya kalau supaya nggak berjalan. Nah kemudian setelah tahu dalam kesulitan, tidak panjang kalam begitu ya, Nabi Musa langsung mengambil ternak-ternak itu untuk diberi minum. Di sumber yang lain disebutkan bahwa di tempat minumnya itu ada mungkin semacam sumur atau bagaimana ya, ada tutupnya begitu ya, yang mana tutupnya itu sangat berat, hanya bisa diangkut oleh 6 orang, 7 orang begitu ya, tapi itu bisa diangkat sendiri oleh Nabi Musa begitu ya. Kalau sebelumnya si perempuan itu biasanya nunggu sisa air-air yang tergenang untuk memberi makan memberi minum ternaknya. Nah setelah selesai tanpa panjang kalam lagi, Nabi Musa pun berlalu begitu ya, tidak menunggu ucapan terima kasih dari kedua perempuan itu. Dia kembali ke naungan ya, jadi mungkin di bawah pohon yang rindang, di tempat yang terik begitu ya, dia mencari tempat berteduh. Kemudian berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan padaku. Nah ini menurut Ustadz, setidaknya ada 2 makna dari doa ini. Yang pertama adalah tadi ya, tentang perasaan bersalah Nabi Musa telah tidak sengaja membunuh seseorang dikarenakan terburu-buru dalam bertindak begitu ya. Nah, untuk ya Nabi Musa sudah bertobat begitu ya. Tadi langsung berdoa kepada Allah untuk minta ampun. Tapi tentu saja syarat bertobat tidak hanya menyesali perbuatan, tetapi juga diantaranya adalah mengganti ya perbuatan yang dosa tadi dengan amal baik ya, memperbanyak amal baik juga adalah termasuk syarat dari bertobat ya. Nah jadi Nabi Musa dari perjalanan yang sangat jauh begitu ya, kemudian melihat kesempatan untuk berbuat baik ya,
wah ini nih salah satu cara untuk menebus kesalahan saya di masa yang lalu, begitu ya. Oh ini bisa ada kesempatan berbuat baik, lakukan kebaikan, begitu. Nah, makna yang kedua adalah Nabi Musa merendahkan diri, ya, meminta kebaikan apapun yang akan diberikan oleh Allah. Jadi, ya khair yang tadi dimaknai dengan ya kebutuhan Nabi Musa saat itu, begitu ya. Nabi Musa sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, sangat dalam keadaan yang sangat lapar, begitu ya. Tapi beliau dengan kerendahan, gitu ya, tidak menyalahkan Allah, ya Allah kenapa aku jadi begini, begitu ya. Tapi merendahkan diri di hadapan Allah. Saya ini fakir, saya ini sangat butuh terhadap kebaikan apapun yang diberikan oleh Allah. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari wanita itu berjalan sambil malu-malu. Ia berkata, sungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Maka Musa mendatangi bapaknya, Syuaib, ya salah satu di antara penafsiran itu menyatakan bahwa ini adalah Nabi Syuaib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya. Ya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang yang zalim itu. Ya, walaupun di banyak penafsiran yang lain juga ini bukan Syuaib yang nabi begitu ya, tapi ini adalah orang soleh yang ada di Madian. Seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sungguhnya orang yang baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya, ya, qawiyun amin. Nah ini juga ada yang menjelaskan bahwa kuatnya ini karena tadi kekuatan Nabi Musa bisa mengangkat tutup mata air begitu yang biasa hanya bisa diangkut oleh beberapa orang. Jadi walaupun Nabi Musa sedang lapar tapi masih tetap kuat ya. Juga dapat dipercaya karena Nabi Musa ini tidak macam-macam orangnya. Ya, ketika berjalan menuju rumah dari Syuaib tadi, Nabi Musa itu meminta agar dia berjalan di depan, gitu ya, tidak berjalan di belakang perempuan yang tadi datang menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya. Ya, ada yang menyampaikan bahwa Nabi Musa itu minta diberikan isyarat lah ini belok kiri atau belok kanan. Nah berkatalah Syuaib, sungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah kebaikan darimu, maka aku tidak hendak memberatimu dan kamu insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Jadi ini kalau Ustadz cerita bagian ini cukup menarik ya, cuman mungkin itu di luar kapasitas saya untuk menceritakannya. Jadi ini kedua perempuan itu pulang bisa lebih cepat gitu dari biasanya karena Nabi Musa membantu begitu ya. Maka sang ayah bertanya apa yang terjadi. Kedua perempuan itu cerita pada ayahnya bahwa ada laki-laki yang tidak neko-neko begitu ya, menolong, kemudian malah tidak menunggu ucapan terima kasih, kemudian langsung pergi. Sehingga si ayah tadi mengutus salah satu perempuan untuk meminta Nabi Musa datang, begitu ya. Terus ngobrol, ya, menceritakan Nabi Musa itu menceritakan kisahnya, bagaimana dia adalah bisa dibesarkan di istana Fir'aun, kemudian terjadi kisah pembunuhan dan dia sekarang adalah seorang DPO ya, termasuk orang di dalam daftar pencarian orang gitu ya, most wanted mungkin ya. Kemudian
Nah, Nabi Musa ini tidak menolak tawanan itu dan beliau melihat kedatangan perempuan ini sebagai bentuk pengabulan doanya karena apa namanya tuh kalau Ustadz itu menceritakan pilihan kata yang digunakan oleh Allah itu adalah menggunakan kata fa ya, yang artinya setelah Nabi Musa berdoa kemudian maka gitu datanglah perempuan yang tadi menyampaikan undangan, sehingga ini adalah bentuk pengabulan doa dari Allah atas doa Nabi Musa tadi menginginkan kebaikan dari Allah. Walhasil nih Nabi Musa dengan doa tadi itu mendapatkan jodoh, pekerjaan, dan rumah. Sebagai penutup, ya ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah Nabi Musa tadi. Yang pertama adalah niat baik itu harus disertai dengan kehati-hatian, jangan sambil terburu-buru, begitu ya, berasumsi, mengambil keputusan, mengambil tindakan, itu karena itu adalah perbuatan setan. Begitu. Jadi kalau Ustadz di apa namanya tuh Story Night ya, Forging Hero, begitu ya, itu menceritakan bahwa banyak anak muda zaman sekarang yang kemudian pergi apa namanya itu berjihad, begitu ya. Tapi sebenarnya ya niat mereka baik, ingin membela agama dan umat Islam, tapi mereka terlalu terburu-buru begitu. Kemudian kadangkala kita iri pada kelebihan orang lain, padahal kelebihan itu adalah pangkal ujian Allah bagi mereka. Ya di sini Nabi Musa diberikan kelebihan berupa kekuatan fisik dan kekuatan fisik inilah yang menjadi pangkal ujian Nabi Musa tadi, begitu ya. Dengan kekuatan ini Nabi Musa diuji menjadi pelaku pembunuhan begitu. Sama mungkin kisah Nabi Yusuf juga gitu ya, Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Yusuf berupa ketampanan, tapi justru dengan ketampanan itulah jadi pangkal ujian bagi Nabi Yusuf. Ya. Kemarin saya lihat di baca tulisan teman di Facebook begitu ya, kayaknya teman saya ini sedang ikutan training bisnis begitu ya, mendengarkan pematerinya menyampaikan materi bisnis, wah hebat sekali pematerinya, kekayaannya luar biasa. Tapi kemudian pemateri itu menyampaikan bahwa uang yang dia dapatkan itu digunakan untuk pengobatan anaknya ya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi punya penyakit yang parah sehingga keluar negeri untuk mengobati anaknya. Jadi kadang-kadang kita sering iri, wah dia ganteng, dia kaya, padahal sebenarnya bisa jadi itu adalah menjadi ujian bagi mereka gitu ya. Kaya itu tidak berarti lepas dari ujian Allah, tapi justru disitulah ujian Allah bagi mereka. Ya, Nabi Musa itu memiliki kekhawatiran begitu ya, karena diberitahu bahwa ini Nabi Musa ini tidak akan ditangkap kemudian diadili. Ya mungkin kalau ceritanya Nabi Musa itu akan ditangkap untuk diadili, mungkin Nabi Musa tidak akan melarikan diri gitu ya. Mungkin akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi kemudian yang terjadi adalah Nabi Musa diberitahu bahwa orang-orang Mesir ini ya, para polisi Mesir ini akan memutuskan untuk membunuh Nabi Musa gitu ya. Dan yang terlarang itu adalah takut yang hurufat ya, takut kayak ada nomor hotel yang diloncat misalnya, takut daerah-daerah tertentu gitu ya, oh ini ada penunggunya begitu ya. Nah, itu takut yang terlarang. Kemudian berikutnya yang bisa diambil juga pelajaran dari kisah Nabi Musa adalah tadi saya sampaikan salah satu syarat taubat adalah memperbanyak amal soleh, dan juga sebenarnya ini bisa jadi ciri taubat diterima begitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang berbuat dosa, dosanya udah sangat luar biasa begitu ya, udah sangat kayaknya nih masa sih Allah ngampunin begitu ya.
sampai kemudian akhirnya putus asa begitu ya. Padahal sebenarnya tobat itu pasti diterima oleh Allah. Dan bagaimana kita bisa tahu gitu ya, tobat kita diterima oleh Allah adalah kita itu masih diberikan oleh Allah keinginan untuk mencari kesempatan beramal soleh begitu ya. Sepanjang kita menyesali perbuatan kita, lalu setelah itu kita merasa ingin mengganti ya, ini apalagi nih yang bisa saya lakukan, apalagi yang bisa saya lakukan gitu ya, mau apalagi yang bisa saya kerjakan, maka jangan sampai putus asa atas rahmat Allah. Itu adalah ciri tobat itu diterima. Kemudian kalau kita ingat cerita Nabi Musa yang lain, misalkan Nabi Musa dikejar Fir'aun begitu ya, memukulkan tongkat kemudian laut terbelah, itu kan hal yang supranatural begitu ya, hal yang mukjizat yang luar biasa yang tidak terbayangkan lah. Tapi sebenarnya tidak selalu pertolongan Allah tuh datang dalam bentuk seperti itu, bahkan untuk Nabi sekalipun begitu ya. Pertolongan Allah tuh bisa jadi datang melalui manusia gitu ya. Tadi Nabi Musa berdoa, kemudian Allah kabulkan doanya itu dengan mengirim manusia. Begitu. Ya bisa jadi orang-orang di sekeliling kita gitu ya adalah salah satu jalan Allah menolong kita gitu. Ketika kita sedang kesulitan, kemudian ada bantuan dari orang-orang di sekeliling kita, bisa jadi itu adalah pengabulan Allah atas doa kita meminta tolong kepada Allah. Dan juga yang menurut saya paling penting dari doa tadi ya, doanya Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, ini adalah doa yang menunjukkan perendahan diri ya, nundukkan diri kita kepada Allah gitu ya. Bukan doa itu bukan alat memaksa Allah untuk memenuhi hajat kita ya. Saya kemarin salah satu cara saya nyari pengayaan materi itu saya cari di YouTube begitu ya, cari ustadz lain selain Ustadz Nak begitu ya, bagaimana mereka menyampaikan ayat ini. Tapi saya nemu banyak ini doa ini tuh dikasih label macam-macam begitu ya. Jadi ada 1 jam doa ini gitu ya, surat Al-Qasas ayat 24, jadi doanya itu diulang-ulang sampai sejam begitu. Dan ada komen-komen di bawahnya itu, ya saya dengan doa ini saya bisa beli rumah. Ada yang saya punya hutang belasan juta, kemudian dengan doa ini hutang saya lunas. Ya mungkin saja bisa seperti itu, tapi konsep yang perlu kita tanamkan pada diri kita bahwa jangan sampai kita berpikir, wah saya lagi kesulitan nih, bagaimana nih caranya begitu. Kemudian nih banyak nih cerita bahwa dengan doa ini masalah selesai gitu ya. Kemudian tadi doa itu seperti ATM yang kemudian kita pencet dan nanti akan keluar uang begitu. Sehingga nanti Allah itu bisa mengabulkan, tidak selalu harus langsung ketika kita memintanya begitu ya. Allah bisa mengabulkan dengan berbagai kemungkinan. Bisa langsung Allah mengabulkan saat itu juga ketika kita berdoa. Ya tadi Nabi Musa berdoa, kemudian langsung Allah kabulkan keperluan Nabi Musa terpenuhi. Tapi bisa jadi kita berdoa saat ini tidak kunjung kelihatan di mana pengabulannya gitu. Apa yang kita inginkan tadi, apalagi spesifik ya. Sedangkan Nabi Musa sendiri itu tidak menyebutkan apa yang keinginannya, tapi memberikan bahasa yang umum, khairin gitu ya, min khairin begitu. Tapi kita berdoa dengan di kepala kita itu, saya mau rumah gitu. Jadi walaupun lisannya menyebutkan, ya Allah aku terserah Allah mau ngasih kebaikan apapun, tapi
di kepalanya atau di hatinya itu rumah atau hutang begitu. Nah, jadi kalau kita ingin mencontoh Nabi Musa, yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah, gitu ya. Dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, terlepas kapan doa ini Allah kabulkan, apakah segera ataukah ditunda ataukah bisa jadi diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Mungkin itu sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Silakan moderator. Alhamdulillah. Sudah ya, Mas Ivan? Iya. Ya, alhamdulillah telah selesai pembahasan tadi surah Al-Qasas dari ringkasan tadi dijelaskan dari ayat 1. Akhirnya doa Nabi Musa yang terakhir ya. Ya, kepada teman-teman di sini ada Pak Heru, izin Pak. Jika berkenan boleh Pak untuk menanggapi atau memberikan refleksi. Ya Mbak, bisa. Terima kasih. Ya. Kang Irfan, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Ini juga pemilihannya saya kira keren sekali. Semua ayat Quran pasti keren dan pasti banyak hikmah yang bisa kita gali dari situ. Dan kisah ini memang kisah yang menarik dan selalu walaupun dibahas berulang-ulang tapi tetap menyimpan sebuah harisma mukjizat, poin-poin yang menarik secara tersendiri. Ini kalau saya ingat nasihat ulama itu, kita kalau bisa membiasakan diri, seperti juga nasihat yang tadi diberikan oleh Kang Irfan, untuk berpikir nubuah. Jadi berpikir sebagaimana akhirnya sahabat Ansor yang punya kualitas menolong, ya, bukan mendapat, kualitas memberi give tapi tidak take. Ya seperti contoh Nabi Musa juga kan give gitu kan, memberi. Jadi memberi bantuan atas dua wanita yang sedang kesulitan. Jadi Kang Irfan juga menyebutkan berulang kali tanpa mengharap terima kasih pun tidak berharap. Jadi langsung tawalla kan, kembali ke tadi ilal zil itu, ke tempat yang teduh atau the shade ya, tempat yang teduh. Nah, kita dulu pernah bahas gil ya, pakai ghoin. Nah, ini sekarang pakai zot. Nah, ini agak mirip. Kalau gil dulu ya ada perasaan gak enak atau apa gitu. Gila lilladzi, itu kan ada doanya juga. Gila lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kalau insya Allah nanti di jannah kita semuanya mudah-mudahan dipertemukan lagi, sudah nggak ada gil gitu. Itu perasaan gak enak. Tapi kalau zil di sini ini tempat yang teduh. Jadi agak punya makna yang kebalikan. Kalau gil itu maknanya agak kurang positif gitu. Kalau yang zil ini teduh. Jadi yang gil pakai ghoin itu kurang teduh gitu. Suasana antar orang mukmin sendiri kurang teduh. Kalau zil ini tempat yang teduh. Nah itu juga Nabi Musa ya belum diangkat jadi nabi seperti tadi disampaikan oleh Kang Irfan, tapi sudah punya kualitas nubuah. Jadi belum jadi nabi tapi sudah punya kualitas nubuah. Ini juga suatu hikmah yang menarik yang juga patut kita tiru supaya kita bisa punya kualitas nubuah, memberi dan memberi. Seperti Kang Irfan terus teman-teman juga yang share di kesempatan story morning itu kan memberi terus. Dan tidak tidak punya, terus saya kalau memberi mempersiapkan materi terus apa dong gitu kan, kayak Nabi Musa itu kan, ini kan sudah saya tolong. Ini Imam Suyuti itu bilang kekuatan Nabi Musa itu sampai ada cerita mengangkat batu untuk sumur, kan itu sumur yang lain ya, karena sumur yang satunya antri panjang gitu kayak kemacetan di Jakarta itu antri panjang, pakai sumur yang lain deh gitu kan, tapi tertutup batu. Nah batunya itu konon ini Imam Suyuti bilang
hanya bisa diangkat oleh 10 orang yang kuat. Jadi kita bisa membayangkan betapa kuatnya Nabi Musa gitu. Nah, saya kok sempat juga pernah mikir kalau Nabi Musa ketemu Mike Tyson tuh gimana gitu kalau diadu gitu ya. Mike Tyson yang kayak gitu yang biasanya pertandingannya dalam hitungan a few minutes gitu ya, nggak lama-lama, itu rondenya ronde singkat gitu, hanya berapa ronde gitu, udah langsung KO gitu kan. Kalau ketemu Nabi Musa gimana gitu. Nah itu menarik itu. Karena kekuatan di Jalalain itu Imam Suyuti menyebutkan kekuatannya mengangkat batu yang menutupi sumur untuk membantu dua wanita tadi itu sama dengan kira-kira sebanding atau setara dengan 10 kali atau 10 laki-laki yang kuat. Jadi memang luar biasa. Dan tadi Kang Irwan juga bercerita kan, ini dalam keadaan lapar, dalam keadaan ya kurus tapi ototnya mungkin kuat gitu ya. Dan itu anugerah Allah. Itu tapi dan suasana panas terik gitu kan. Makanya terus sumatawala ilazil karena suasananya panas terik gitu, cari tempat berteduh. Nah itu memberi kita gambaran betapa kuatnya Nabi Musa. Sudah gitu kekuatannya tidak dimanfaatkan untuk kayak apa ya, kalau kita dengar cerita-cerita orang-orang yang kurang soleh itu yang terus meminta imbalan itu tidak dimanfaatkan untuk itu. Jadi benar-benar ya kekuatan digunakan untuk beramal. Terus habis itu udah nggak usah nunggu ucapan terima kasih, kembali aja langsung ke tempat yang teduh. Jadi ini luar biasanya kualitas kenabian. Kalau ulama itu kan sering menceritakan tentang kualitas orang-orang Madinah sampai ada ya cukup terkenal juga ya, Zakaria Al-Ansori. Kenapa di belakangnya suka disebut dengan Al-Ansori karena bangga dengan kualitas Ansor gitu kan, yang memberi. Jadi ketika Rasulullah dulu ketika Fathu Makkah banyak orang Mekah yang dikasih macam-macam ya, binatang ternak banyak gitu kan. Terus orang Madinahnya kan nggak dapat apa-apa. Cuman Rasulullah akhirnya kan, "Loh kamu nggak dapat apa-apa karena kamu dapat aku," gitu kan. Karena Rasulullah pulang bersama mereka. Jadi Rasulullah pernah ditolong oleh mereka dan Rasulullah pun menolong mereka. Dan Rasulullah ini kan contoh punya keteladanan yang luar biasa untuk kita umat beliau. Karena menolongnya itu konon juga sampai beliau wafat pun masih menolong orang Madinah. Artinya gini, ini Kang Irfan yang tahu lebih tahu persis ya, karena sering berurusan dengan umroh, haji dan sebagainya dan urusan ke tanah suci. Itu orang itu ke tanah suci, tidak hanya ke Mekah, juga ke Madinah. Dan Madinah itu kan nggak punya tidak ada rukun haji umroh itu yang di Madinah gitu. Jadi ke Madinah karena rindu sama Rasulullah, kangen sama Rasulullah. Jadi ke makam Rasulullah. Gitu kan. Jadi itu termasuk juga yang di Indonesia, walaupun ini ada juga kalangan umat Islam yang tidak merekomendasikan untuk ziarah gitu, tapi ada juga justru ada pelajaran yang luar biasa saya pikir yang dari ziarah itu. Jadi makam-makam para wali itu mereka yang sudah wafat itu memberi dalam tanda kutip ya, memberi makan yang masih hidup gitu. Jadi ada mas parkirnya, terus panitia untuk ziarah itu sendiri gitu kan, terus macam-macam lah. Terus sistem ekonomi di sekeliling atau di seputar tempat yang biasa diziarahi itu. Dan tentunya saya sendiri berpikir positif bahwa itu ziarah itu ya bukan minta diberkahi atau minta doa, tapi ya mendoakan ya. Jadi mengambil pelajaran atau mengenang kembali suri toladan dari yang diziarahi itu. Betapa amal mereka, syiar mereka, dakwah mereka di masa lalu dan sebagainya itu menjadi inspirasi buat kita yang hidup di masa kini. Nah, tapi itu ada guyonan menarik dari ulama itu wali itu keramat karena mereka pada saat ya termasuk Rasulullah ya, makam Rasulullah tidak ada satupun untuk haji dan umroh itu tidak ada keharusan untuk ke Madinah gitu kan, semuanya ada di Mekah, tapi ya karena ke Madinahnya karena ziarah, salah satunya utama adalah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah itu guyonan ulama tadi yang wafat itu menghidupi orang hidup, jadi memberi manfaat yang luar biasa. Sementara kita yang hidup kadang-kadang menyusahkan orang lain gitu kan. Jadi itu bedanya
kualitas nubuwah dengan kita mudah-mudahan diberi diberi ilmu, diberi hikmah, dan diberi kekuatan, dan juga kemudian oleh Allah untuk juga berpikir nubuwah, memberi dan memberi. Insya Allah ya, seperti kata Kang Irfan tadi, Allah itu tidak tidur gitu kan. Jadi di ayat kursi kan kita sudah hafal semuanya kan. Kata itu sinatu wala naum, tidak mengambil tidur dan ngantuk itu tidak mengambil Allah. Kalau kita diambil oleh tidur dan ngantuk gitu, kita harus tidur dulu gitu. Kita diambil, tapi Allah tidak mengalami itu sama sekali gitu. Jadi dan juga Allah juga tidak akan hayu qayyum gitu kan, selalu mengurus makhluknya. Jadi ketika kita berbuat kebaikan tidak akan luput dari perhatian Allah kan, pasti akan ada balasan. Dan itu juga di pengalaman hidup kita masing-masing, saya kira juga banyak juga kita mendengar kisah atau mendapatkan share dari teman-teman yang lain gitu di grup-grup WhatsApp. Itu ada yang mungkin pernah ada tuh saya pernah baca itu sampai hitungannya detail gitu kan, sampai dia pernah beramal ini gitu, terus ketika kembali itu dihitung loh, ini dari Allah kita, dan dia nggak menyangka itu kembali dan jumlahnya sama persis gitu ketika dihitung. Ya wallahu alam itu hitungannya ya, tapi intinya adalah bahwa ya kita nggak berharap, jadi jangan sampai kita memburuhkan Allah dalam tanda kutip ya. Berdoa, tadi Kang Irfan juga menyebutkan, ini cuman saya ubah pakai bahasa saya aja, menjadikan doa itu sebagai ya seakan-akan kita memburuhkan Allah. Ya ini kan aku udah berdoa, mana ini kan, mana hasilnya gitu kan. Nah itu kan namanya kita telah memburukan Allah itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nabi Musa juga gitu kan, pasrah. Jadi tidak tidak ya memberi, memintanya ada, tapi memintanya sama Allah gitu. Dan nanti cara Allah memberi kita terima gitu kan. Kita mengikuti jalan hidup yang diberikan oleh Allah. Jadi kita memberi kualitasnya kualitas nubuwah, tapi kita memintanya ada, tapi memintanya sama Allah. Nanti perkara bagaimana jalannya Allah permintaan kita itu dikabulkan Allah, ya kita pasrah sama Allah. Gitu kan. Saya kira itu sedikit tambahan, dan terima kasih sekali lagi Kang Arifan, luar biasa pemilihan ayatnya dan juga penyampaiannya. Silakan Mbak Nisa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heru atas izin pada Ustadz Hanif juga hadir pada hari ini. Jika berkenan, boleh untuk menambahkan refleksi atau tambahan-tambahan lainnya. Nah, terima kasih Mbak Faizah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aziza, siapa ini? Mbak siapa? Mbak Nisa hari ini. Mbak Nisa, mohon maaf. Ya, terima kasih Mbak Nisa waktunya. Surat Al-Qasas ayat 24 ini sangat menarik ya. Dan kalau diawali kan itu dari ayat 22 sampai 28 kalau di buku Tadabbur Kisah Qur'ani ya, untuk biar kita utuh memahami ayat ini. Pelajaran faedah yang pertama yang menarik gitu ya menurut saya itu, ini kata Syekh Ali Al-Faizi, kata beliau, apabila jalan-jalan terasa samar bagimu, maka ucapkanlah, mudah-mudahan Rabbku membimbingku ke jalan yang benar ya. Ini ada di ayat 22. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Doa ini pernah diucapkan oleh Nabi Musa, lalu Allah membimbingnya kepada sebuah tempat yang mengantarkannya mendapatkan pekerjaan, istri, tempat tinggal, dan kenabian. Nah, jadi doa Nabi Musa itu diawali juga dari ayat 22, yaitu asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Kadang kita dalam menjalani kehidupan itu kan sempat galau ya, bingung gitu. Maka di antara kisah Nabi Musa yang bisa kita ambil faedahnya adalah ya kita minta aja sama Allah, minta diarahkan ya, jalan yang benar ya, jalan yang akan membimbing kita kepada tempat-tempat atau pilihan-pilihan yang akan membuat hidup kita itu lebih baik. Kemudian pelajaran yang kedua ya, ini sebenarnya adab tentang ikhtilat ya.
seorang wanita tidak bercampur baur dengan kumpulan kaum lelaki. Kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, keduanya tidak bersama mereka kaum lelaki. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak bercampur baur dengan kumpulan kaum lelaki, bahkan ia menjauhi mereka. Menurut Ibnu Abbas, makna menghambat ternaknya di sini ialah keduanya menahan kambingnya, sedangkan menurut Abu Malik, mereka menahan kambingnya hingga manusia selesai meminumkan ternaknya dan sumur tersebut sepi. Jadi kalau dua anaknya Nabi Syuaib ini meminumkan ternak, itu kan mereka harus campur baur dengan laki-laki. Maka caranya mereka menundanya untuk masuk ke tempat air itu sehingga laki-laki sudah selesai dengan hajatnya. Nah, itu kebiasaan mereka seperti itu. Kemudian ada juga anjuran untuk memenuhi hajat seorang wanita ketika ia tidak mampu melakukannya sendiri. Ya, maksudnya apa? Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Jadi anjuran untuk memenuhi hajat seorang wanita ketika ia tidak mampu melakukannya sendiri. Karena pada umumnya rasa malu yang dimiliki kaum wanita menghalanginya untuk meminta bantuan kaum lelaki. Ini di kitab At-Tafsir wal Bayan. Jadi kalau laki-laki kalau melihat ada wanita butuh hajat, yang dalam ini Nabi Musa, ya. Nabi Musa ini kan sebenarnya orang yang susah ini. Lontang-lantung, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, bahkan buronan, ya, di negeri asing. Dan ini menariknya adalah beliau itu berbuat baik kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Kadang kita ini pilih-pilih ya, kalau sama yang kenal baik sama orang nggak kenal kita cuek gitu. Nah, Nabi Musa enggak. Nabi Musa ini justru ketika dia sangat butuh bantuan Allah, ya, beliau itu membantu orang lain. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, itu kalau di hadisnya. Allah itu akan menolong seorang hamba sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Jadi yang disampaikan tadi Bang Heru dan Bang Irfan terkait adab seorang muslim, bahwa dia itu punya spontanitas ya, punya akhlak yang kalau lihat orang susah itu dia langsung bergerak ya, sat-sat ya. Jangan di jalan lihat ibu-ibu, mbak-mbak mogok bensinnya habis ya. Itu seorang laki-laki harus tanggap ya. Entah beliin bensin atau ya intinya ya, kalau kita duduk di mana KRL atau di bus trans ada ibu-ibu bawa anak atau kita laki-laki ya harus kasih tempat gitu. Itu refleks yang harusnya dimiliki. Kemudian ini yang poin yang menarik lagi ya. Apa yang dimaksud kebaikan? Kan Robi ini anzal itu apa doanya tadi? Robi ini lima anzal ilayya min khairin fakir. Ya, apa makna khair di situ? Kata Imam Al-Qurtubi ya, bahwa maksud doa Nabi Musa itu ialah beliau menginginkan makanan. Gitu ya. Ini kadang saya juga agak berbeda pendapat ya dengan beberapa orang yang kalau pengen sesuatu itu divisualisasikan gitu ya. Kayak pengen mobilnya tempel di kamar gitu. Yang sejenis itulah ya, yang model berdoa dengan visualisasi. Tapi di contoh doa ini kayaknya enggak ya. Nabi Musa itu enggak bilang makanan gitu. Padahal artinya beliau itu lapar ya. Nah, beliau mintanya kebaikan. Beliau menginginkan makanan. Kata kebaikan bisa bermakna makanan sebagaimana surat Al-Qasas ayat ini, bisa bermakna harta sebagaimana dalam ayat jika ia meninggalkan harta yang banyak, Al-Baqarah 180. Jadi harta dalam bahasa Arab itu kadang disebut khair dalam Al-Qur'an. Ini juga menarik ya. Kadang kita anggap harta itu konotasinya negatif. Ya, ini khair itu bisa maknanya harta. Kemudian makna yang lain, kekuatan sebagaimana ayat di surat Ad-Dukhan 37. Dan tafsir yang lain bermakna ibadah seperti di Al-Anbiya ayat 73. Kemudian Al-Qurtubi menukil pendapat Ibnu Abbas, beliau Nabi Musa mengalami puncak kelaparan. Kulitnya memucat karena memakan sayur di perutnya
padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Maka simpul Imam Al-Qurtubi di dalam kisah ini terdapat pelajaran dan pesan tentang kehinaan dunia di sisi Allah. Jadi orang paling mulia di zaman itu adalah orang yang kelaparan. Bayangkan, ya itu apa namanya? Jadi dunia itu di sisi Allah itu hina, dan Allah muliakan seorang yang di pandangan manusia itu nggak jelas dia ini, ya, tapi Allah memuliakan beliau. Kemudian banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran dari Al-Qasas ini, dan kata Syekh Abdullah Al-Qasim, ya, Bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Ia telah mendidik putri-putrinya di atas rasa malu. Lalu Allah memuliakannya dan menggiring seorang nabi untuknya agar dijadikan mantu dan menggembala kambing-kambingnya. Rasa malu yang dimiliki oleh putri-putri kita tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan rezeki. Nah, ada kalanya seorang wanita melepas jilbabnya karena takut nggak dapat jodoh, atau ya sejenis itu, ya, kekhawatiran. Termasuk di sini ada pelajaran kewajiban seorang ayah mencarikan jodoh untuk anaknya. Jadi kadang orang tua itu di masa sekarang itu kayak nggak terlalu care gitu, ya. Kalau memang ditemukan jodoh yang baik gitu, ya, seorang ayah bisa melakukan tugasnya mencarikan jodoh untuk putrinya. Kemudian yang kata Syekh Asy'arawi, ya, dari ayat ini kita bisa mengambil faedah terkait pekerjaan seorang wanita. Pertama, bahwa seorang perempuan tidak bercampur baur dengan kaum laki untuk bekerja. Kedua, bahwa jika pun seorang perempuan bekerja bersama mereka, maka dilakukan karena darurat. Dan ketiga, bahwa koridor itu diukur sekadarnya, tidak melampaui batas-batas keleluasaan dalam urusan ini. Bahwa alam bisawab, mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hanif. Di sini juga pagi ini juga terdapat Bapak Mujiono, apabila berkenan memberikan tanggapan tambahan atau masukan, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dalam pelafasan doa itu, dia bukan hanya tentang bibir yang bergerak atau lisan yang bergerak, tapi juga memang harus dihadirkan hati di saat kemudian berdoa itu. Seluruh doa yang Allah Allah letakkan di dalam Al-Quran, dan itu merupakan doa para nabi di antaranya, itu doa yang dihadirkan dengan perasaan, dengan hatinya mereka. Kalau kita melihat dalam doa ini, kita bisa lihat atau kita bisa rasakan perasaannya Nabi Musa. Gambaran sedikit saja, yang mana kan ini kejadiannya sudah dijelaskan oleh tadi Bang Irfan, juga Ustadz Heru, dan juga Ustadz Hanif. Coba kita rasakan perasaan yang dialami oleh Nabi Musa. Jadi ini doa diucapkan oleh Nabi Musa selepas menolong dua wanita yang mengantri untuk mengambil air. Cerita sebelumnya itu Nabi Musa lari dari negeri Mesir. Setelah dia menjadi buronan Firaun, kasusnya karena Nabi Musa itu secara tidak sengaja membunuh seorang Bani Kipti, tentaranya Firaun. Nabi Musa kemudian lari dalam keadaan takut, lari tanpa persiapan, meninggalkan keluarganya, hingga beliau sampai di negeri Madian. Nah, ini pelarian yang cukup jauh. Karena kalau misalnya diambil peta di hari ini, itu jaraknya seperti Mesir dengan Syam. Itu ada yang mengatakan Madian itu Syam, ada juga yang mengatakan Madian itu adalah Hijaz. Nah, jadi jarak yang cukup jauh, yang mana dia lari dengan diliputi banyak perasaan. Pertama, perasaan rasa takut, rasa bersalah, lelah juga, dan dalam kondisi yang sudah sangat lapar. Di saat kemudian, di saat seperti itu, di saat perasaan demikian, Nabi Musa kemudian berteduh sampai pada pelarian yang cukup jauh itu. Di tempat berteduh itu, Nabi Musa melihat ada dua orang wanita yang mengantri. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Hanif, saya fokus dalam masalah doa. Setelah kemudian Nabi Musa itu menolong perempuan itu, Nabi Musa kemudian tidak berbicara kepada dua orang wanita. Ini sudah tadi dibahas oleh Ustadz Hanif tentang alasan yang pertama,
Saya mengambil alasan yang kedua. Kenapa Nabi Musa tidak berbicara kepada kedua orang wanita ini? Karena memang perasaan ataupun masalah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Dia kemudian kembali dengan mengucapkan doa ini. Jadi sementara perjalanan kembali, untuk kembali di tempat berteduh, dia mengucapkan doa ini. Ya, doa seperti dia berpasrah, ya Allah berikan saya kebaikan. Atau kemudian bahasanya kita bahasa adalah bahasa, ya Allah tolonglah saya. Gitu. Itu alasan kenapa Nabi Musa tidak berbicara dengan, di antara alasan kenapa Nabi Musa itu tidak berbicara dengan dua orang wanita. Seperti kalau kita punya masalah. Kalau kita punya masalah dan ada orang yang meminta tolong, kita akan tolong. Selepas itu kita akan kemudian meninggalkan. Dia mengucapkan terima kasih, kita katakan sama-sama. Kita tidak akan banyak lagi basa-basi, tidak akan lagi bicara, karena memang perasaan ataupun masalah yang kita hadapi itu cukup besar. Menjadikan kita itu tidak mau untuk kemudian memberikan waktu berbicara dengan orang lain. Tapi kalau hanya sebatas menolong, kita akan tolong. Lepasnya kemudian kita kembali. Disitulah kemudian Nabi Musa ketika mengucapkan doa, dia bukan cuma mengucapkan dengan lisannya saja, tapi dia hadirkan perasaannya. Perasaan yang memang diawali dengan permasalahan yang dialami. Ini menjadikan kualitas doanya Nabi Musa itu menjadi sangat tinggi. Nah, kalau kita di hari ini mungkin kita dalam masalah posisi perasaan, dalam masalah lisan mungkin sudah sama. Kita ucapkan doa-doa yang ada di dalam Quran itu. Tapi yang belum kita hadirkan itu perasaan ketika berdoa. Belum kita hadirkan perasaan kita sebagaimana kita berdoa, sebagaimana doanya Nabi Musa ini, ataupun kita ketika mengucapkan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, itu hanya sekedar lisan saja. Kita tidak memberikan perasaan kita sebagaimana perasaannya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Jadi kalau kita tarik gambaran atau contohnya semisalnya di hari ini, itu kurang lebih seperti ini. Ada orang yang dia dipecat dari pekerjaannya atau sudah mencari pekerjaan di mana-mana. Dia kemudian meninggalkan keluarganya di tempat di rumahnya yang kumuh, dan di situ ada istri dan anak-anaknya. Ketika kemudian dia keluar dalam kondisi yang sangat sedih, tidak punya makanan di rumahnya dan dia pun belum makan. Dia mencoba untuk mencari pekerjaan ke sana kemari. Sampai satu ketika dia kemudian berteduh di halte bus atau apalah, di tempat berteduh dengan perasaan, ya Allah, kemana saya lagi harus pergi mencari pekerjaan ini, sedangkan keluarga saya tinggalkan dalam kondisi lapar dan saya pun ini dalam keadaan lapar. Nah, di saat itu kemudian orang ini melihat ada orang yang kehabisan bensin. Nah, ditemanilah orang yang kehabisan bensin itu, ditanya, Pak, kenapa Pak? Oh, atau mogok lah. Oh, motor saya mogok. Ditolong kemudian ditolong sampai kemudian bisa hidup. Motor itulah, bukan kehabisan bensin, intinya perlu untuk didorong begitu atau apalah permasalahannya. Setelah kemudian ditolong, karena memang banyak permasalahan yang di pikiran orang ini, dia langsung kembali ke halte tadi atau di tempat berteduh tadi. Dia tidak mau banyak basa-basi karena memang banyak permasalahan yang dia di pikirannya, di perasaannya. Bagaimana istri saya mau makan, anak saya demikian, juga diri saya ini yang belum makan, belum dapat pekerjaan. Kembalilah dia. Dalam posisi kemudian dia kembali, dia berdoa, ya Allah, berikan saja yang terbaik untuk saya. Engkau tahu yang terbaik untuk saya. Itu perasaan yang ada sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Musa. Sampai kemudian dia mengucapkan khairin. Khairin itu yang terbaik ya Allah, yang terbaik ya Allah. Apa saja yang terbaik ya Allah untuk saya. Saya ini sudah mencari pekerjaan di mana-mana. Anak saya juga lapar, istri saya juga lapar, saya juga dalam kondisi lapar. Saya mau balik bagaimana juga, saya tidak membawa makanan. Berikan yang terbaik untuk saya ya Allah. Itu ibarat doa ataupun perasaan yang kita bisa ambil dari ayat ini tentang perasaannya Nabi Musa kalau kita tarik di kondisi ataupun situasi hari ini. Dan orang-orang semisal Nabi Musa di hari ini itu banyak sekali. Yang sebagaimana saya gambarkan juga pada contoh yang tadi. Belum contoh-contoh yang lain. Demikian orang yang di PHK dari perusahaannya dan pekerjaannya yang mungkin dia bekerja di situ tapi gajinya sangat sedikit. Ya, seperti itulah. Demikian. Oke, terima kasih Pak Mujiono atas tambahan dan gambarannya terhadap masa kini ya.
Di ruang chat sini ada dari Mbak Siti Khotijah. Alhamdulillah materinya bagus, Pak Irfan. Banyak pelajaran dari kisah Nabi Musa ini yang belum tentu bisa ditemukan secara mudah. Barakallahu fikum. Itu dari Mbak Siti Khotijah. Teman-teman, apabila ingin memberikan refleksi atau ingin bertanya, dipersilahkan baik melalui ruang chat ataupun raise hand ya. Untuk pagi ini juga ada Mbak Siti. Mbak, jika ingin memberikan refleksi atau ingin bertanya mungkin Mbak, dipersilahkan. Belum mungkin ya. Untuk pagi ini, Kang Irfan, mungkin ada dari ruang chat, dari Benadir Nur Latifa. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya mengenai sejarah bagaimana pandangan Fir'aun terhadap Nabi Musa dalam pelariannya dan kapan Asia ketahuan bahwa beliau seorang yang beriman. Izin dipersilahkan Pak Irfan. Dijawab. Untuk yang pertama ya tentang pandangan Fir'aun, ini mungkin bisa dikaitkan dengan bagaimana respon Fir'aun ketika Nabi Musa kembali ke Mesir untuk mendakwahi Fir'aun, begitu. Yang jelas Nabi Musa bisa selamat sampai akhirnya ketemu lagi dengan Fir'aun, begitu ya. Kelihatannya sih mungkin ya, ini hanya mungkin saja. Kalau saja Nabi Musa itu tidak mendakwahi Fir'aun, itu mungkin tentang pembunuhan, tentang pelarian, itu mungkin Fir'aun tidak akan terlalu mempermasalahkan. Tapi karena Nabi Musa itu kemudian berdakwah kepada Fir'aun, maka Fir'aun ini mengungkit-ungkit begitu ya kejadian pembunuhan Nabi Musa ini, begitu ya, digunakan untuk menyerang Nabi Musa ya. Mungkin ini ada di kisah yang story night yang tahun 2019 ya, tentang Nabi Musa, begitu. Itu Fir'aun ya menggunakan historis Nabi Musa ya, kejadian pembunuhan itu untuk menjawab dakwahnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa berdakwah mengajak pada Allah, tapi Fir'aun berkelit ke sana ke sini menggunakan kejadian di masa lalu untuk menyerang Nabi Musa. Ya, jadi wallahu alam kelihatannya sih sebenarnya mungkin ya Fir'aun memang orang yang kejam juga, terbiasa membunuh. Jadi mungkin ada orang mati 1-2 mungkin tidak terlalu peduli gitu ya. Dan kemudian Nabi Musa juga bisa pulang entah bagaimana, dan akhirnya kemudian berdialog dengan Fir'aun begitu. Nah, cuman karena Nabi Musa ini berdakwah kemudian akhirnya diungkit-ungkit. Untuk Asia, kapan ketahuannya saya lupa ya. Kapan akhirnya ketahuannya juga kisahnya juga saya lupa ya. Kisah Asia ini seperti apa. Cuman memang yang ada di surat Ustadz itu menyinggung ya salah satu doa Nabi Musa di sini yang tentang Robin najini minal qaumi zalimin. Ini juga ternyata doa Asia ya di surat ada doa-doa perempuan, ada doa Maryam, begitu ya. Ada doa Asia juga yang menyampaikan bahwa aku berlindung dari orang yang zalim,
Tapi nggak tahu nih, saya nggak hafal kisah dari Asia ini seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangannya. Makasih Pak. Izin kepada Mbak Nur Latifah. Jazakumullahu khair Ustadz, dari Mbak Nur Latifah. Izin Mungkin apabila ada yang lain mungkin bisa lebih paham tentang kisah Asia atau juga tentang pandangan Firaun. Ya, baik, kita lempar mungkin kepada Ustadz Hanif atau Pemujioda atau Pak Heru. Ada yang ingin menambahkan terkait kisah Asia ini? Mungkin belum ada ya, Pak Irfan. Ini ada pertanyaan satu dari Mbak Siti. Saya mau tanya terkait Fir'aun yang jadi musuhnya Nabi Musa itu, apakah Fir'aun yang paling terkenal yang ditemukan di laut jasadnya? Izin Pak Irfan, boleh langsung dijawab. Sangat mungkin ya, Fir'aun yang ditemukan jasadnya di laut ini adalah musuhnya Nabi Musa, karena Allah di dalam Al-Quran itu menyampaikan sebuah isyarat bahwa Allah akan menyelamatkan jasadnya, gitu ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang jasad Fir'aun ini tidak ditemukan di laut sebenarnya ya. Jasad Fir'aun ini adanya di di piramid ya. Tapi kalau nggak salah ada salah satu kan Firaun itu sebenarnya gelar ya, gelar dari penguasa Mesir saat itu, dan di antara salah satu mumi Firaun itu ditemukan kandungan garam yang sangat tinggi begitu. Jadi ketika tenggelam itu Firaun meninggal begitu ya. Kemudian tapi jasadnya diselamatkan begitu, dan kemudian dijadikan mumi dan disimpan tetap di piramid begitu. Itu yang kalau tidak salah yang saya ingat ya. Jadi kalau misalnya di Quran juga ada ya tentang Firaun ini di Quran, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kesekuasaan Allah. Ya, jadi gitu. Jadi jasad Firaun ini tidak ditemukan di laut, tapi di kalau yang tidak salah saya ingat itu ditemukannya tetap di piramid. Tapi di antara semua jasad Firaun hanya ada satu yang memiliki keanehan, yaitu memiliki kandungan garam yang sangat tinggi gitu. Jadi seolah-olah ya ini mah kayak habis dicelupin ke laut begitu. Dan juga memang di laut apa ya itu, laut yang terbelah itu katanya ditemukan juga sisa-sisa peralatan dari tentara Firaun ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa memang benar kisah laut yang terbelah itu nyata begitu ya. Karena memang ada bekas-bekas senjata atau mungkin kereta dari tentara Firaun yang mengejar Nabi Musa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Irfan, untuk dari Mbak Siti, sekian Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana? Sepertinya cukup ya. Ya, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada tambahan dan refleksi lagi, Pak Irfan, jika berkenan
Mohon untuk memberikan closing statement pada story morning pada pagi hari ini. Persilakan, Pak. Sebagai penutup, ada satu pandangan lagi tentang doa ini, di mana Allah menggunakan Nabi Musa menggunakan kata anzalta yang bermakna telah, begitu. Jadi kalau diterjemahkan secara perkata itu, ya Rob, sungguhnya aku sangat memerlukan atas kebaikan yang telah Engkau turunkan padaku. Jadi sebenarnya doa ini adalah ungkapan rasa syukur Nabi Musa terhadap apa yang ada di hadapannya. Begitu. Jadi di situ ada mata air, Nabi Musa bisa minum walaupun mungkin belum bisa makan. Terus kemudian Nabi Musa masih memiliki kekuatan, tadi bisa membantu orang lain, begitu ya. Nah, ini juga itu jadi doa yang tidak langsung gitu, dengan bersyukur pada Allah, kemudian Allah kabulkan doa ini dengan nikmat yang lebih banyak, begitu ya. Sebagaimana ayat Quran yang menyatakan la in syakartum la zidannakum, gitu ya. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, sesungguhnya Allah akan menambahkan. Jadi salah satu makna tadi ya terakhir yang bisa saya tambahkan dari doa ini adalah sebetapa sedikit pun yang dimiliki oleh Nabi Musa, begitu ya. Nabi Musa tetap bersyukur atas apa yang kebaikan yang beliau masih miliki, begitu ya. Dengan keyakinan bahwa Allah akan menambahkan kebaikan lagi ketika kita mensyukuri apa yang masih kita miliki. Wallahu a'lam bishawab, kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa 1,5 jam bersama Pak Irfan juga teman-teman yang lain membahas tentang doa Nabi Musa di kala kesulitan. Alhamdulillah semoga banyak bermanfaat bagi kita semua sebagai pengingat juga di kala kesulitan kita masih bisa bersyukur dan bisa berdoa. Semoga kajian atau sharing session pada pagi hari ini bisa menambah iman dan memberi manfaat yang besar. Adalah kita tutup dengan tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Kang Irfan dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Irfan dan semuanya. Sama-sama. Saya izin live ya.